warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Ada. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Nabiul Fatah Al-Mahdi, Akmaluddin, Agustiansa, sakit. Rizal Adiansa, Yakfi Amila, Azidan Hidayat, Haidar Yahya, Irzi Faraizi, Muhammad Rizki Al-Mubarak, Muhammad Aditya Rizki Pratama, sakit, oke. Muhammad Misbahul Abidin, Iti Satya Bakti. Oke, jadi hari ini kita dua teman kita yang tidak masuk ya karena sakit. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Silakan pimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk mengikuti serangkaian pelajaran yang kita akan jalankan hari ini ya. Untuk seperti biasa kita harus selalu memupuk rasa nasionalisme atau kegiatan PPK ya, yaitu kita harus wajib mencintai tanah air kita atau cinta tanah air ya, dengan cara memupuk rasa nasionalisme. Jadi agar kita terhindar dari paham-paham radikal ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri, dan saya harap semua siswa dan untuk berdiri. Silakan berdiri. Saya ya. Padamu negeri aku berjanji, padamu negeri aku berbakti. Oke, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Untuk menginjak pada sesi selanjutnya, saya tidak selalu bosan-bosannya untuk mengingatkan agar kita selalu termotivasi untuk belajar. Ya, jangan sampai kita malas untuk belajar. Karena apa? Dengan belajar, dengan ilmu, kalian akan bisa menentukan ke arah mana di masa depan. Ya, jadi segala sesuatunya kalian harus bersemangat. Siap bersemangat? Ya. Oke, kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan ya, seperti biasa.
contoh ya, nggak boleh. Nah. Jadi kalian kerjakan ini menurut kemampuan kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Ya. Oke, siap, saya bagikan. Baik, silahkan dikerjakan secara baik ya. Jawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Silahkan dikerjakan kuitasnya. Jadi jawab sesuai pemahaman kalian. Koski. Aam bisa dikerjakan sendiri ya, karena ini sifatnya pribadi atau individu, nggak boleh saling mencontek ya. Silahkan kerjakan sendiri sesuai kemampuan sendiri ya. Nanti kita akan evaluasi bersama-sama. Jadi kerjakan sendiri ya. Baik. Yang lainnya juga tertib individu, silahkan kerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Sudah cukup, silahkan dikumpulkan hasil pretest kalian masing-masing. Silahkan dikumpulkan. Gimana soalnya? Apakah susah? Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Oke. Nah, maka dari itu hasil pretest ini akan langsung saya nilai ya.
nanti berbarengan dengan hasil post test. Ya, karena kita nanti di akhir pembelajaran kita akan lakukan post test. Bisa dimengerti? Ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Oke. Ada yang tahu atau yang masih bingung? Ada yang masih bingung dengan pelajaran minggu lalu? Ya. Untuk pelajaran minggu lalu apakah masih bingung? Dirasa ada masih bingung, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Sebelum kita menginjak pada pembelajaran berikutnya. Ada yang bisa mereview pelajaran di minggu lalu? Ada yang bisa mereview pelajaran minggu lalu? Oke, silakan hitung tangannya. Oke, Rizal silakan. Pembelajaran membuat media tanaman hias. Oke. Itu untuk yang minggu lalu ya. Untuk minggu lalu. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu atau tidak ada pertanyaan, silakan direview kembali pelajaran minggu lalu. Di situ ada macam-macam media tanam. Ada berapa kemarin? 7. Sebutkan. Nah, saya ingin tahu dari sekian siswa apakah masih ingat atau tidak? Mahdi, untuk macam media tanaman hias sekam mentah, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Ya, silakan. Sekam mentah, apa saja kemarin? Dibaca yang keras. Sekamata tingkat porositas tinggi membuat aerasi media bagus dan dengan hara rendah, tidak mengikat air, lambat melapuh, diganti atau ditambahkan jika sudah melapuh atau hancur. Baik. Selanjutnya, Abid, untuk kompos kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya, kompos merupakan perangkat bukti di tanah dan mampu menjadi penyeimbang tingkat kerakatan tanah, juga menjadi daya tarik bagi mikroorganisme. Oke, itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya. Kekurangannya, dalam pembuatan kompos yang telah sempurna dapat berpotensi meningkatkan patogen tertentu yang dapat memasuki sistem air atau tanaman pangan. Oke, itu kekurangannya. Sekarang Irji, kemukakan kekurangan dan kelebihan dari pupuk kandang kambing. Kelebihan pupuk kandang tidak berdampak negatif pada tanah. Bahan pembuatannya mudah diperoleh, aman digunakan dalam jumlah besar, relatif terjangkau, pengolahannya relatif mudah dan dapat dilakukan sendiri. Kelemahan pupuk kandang, aromanya menyengat, kandungan unsur haranya relatif kecil, dampak kandungan unsur hara pada tanaman relatif berat, proporsi kandungan unsur hara tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Tidak semua kandungan unsur hara dapat dalam pupuk kandang dibutuhkan oleh tanaman. Oke. Sekarang saya minta Aam membaca atau mengingat kembali arang sekam. Kemukakan kelebihan dan kekurangannya. Silakan. Kelebihan
antara lain harganya relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, sudah steril dan mempunyai kompositas yang baik. Kekurangannya yaitu jarang tersedia di pasaran yang umum, tersedia hanya sekam kulit kambing, kulit gabah saja, dan hanya dapat digunakan 2 kali. Oke, itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita sama-sama mengingat kembali kekurangan dan kelebihannya ya. Untuk tanah, apakah kalian ingat kenapa tanah itu tidak bisa atau sangat tidak baik ya jika dijadikan sebagai media tunggal? Kenapa? Ada yang bisa? Ngacung tangannya? Baik, Rizky? Karena tidak ada campuran. Ya, terus? Apa? Miskin unsur hara. Kenapa? Kenapa, Akmal? Kan itu kemarin sudah. Nah, karena tidak ada campuran atau komponen-komponen media tanam yang lain. Jadi tanah juga butuh unsur hara dari komponen-komponen yang sudah kalian pahami atau baca barusan. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk pelajaran minggu lalu? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menyusun langkah-langkah pembuatan media tanam tanaman hias. Yang kedua, menganalisis media tanam yang baik untuk tanaman hias berdasarkan jenis tanaman hias daun dan bunga. Berikutnya, mengkombinasikan ya. Kalau kalian sudah tahu jenis-jenis media tanamnya, sekarang kita akan belajar mengkombinasikan proporsi atau perbandingan media tanam jenis tanaman hias dan daun. Saya batasi, kenapa? Karena yang ada di greenhouse kita atau bahan tanam yang ada di lahan praktikum kita itu adanya hanya tanaman hias, bunga dan daun. Nah, berikutnya ada keterampilan lagi ya, yaitu melakukan penyiapan media tanam tanaman hias dan mempraktekkan kombinasi media tanam pada tanaman hias, bunga dan daun. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan membaca materi, siswa mampu menjelaskan atau menyusun langkah-langkah pembuatan media tanam tanaman hias dengan baik dan benar. Itu salah satunya. Berikutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengkombinasikan proporsi perbandingan media tanam pada jenis media tanaman hias, bunga dan daun secara baik dan benar. Dan melalui praktikum juga atau keterampilan, siswa juga dapat melakukan penyiapan media tanam yang baik dan benar. Penyiapan media tanam baik dan benar. Berikutnya, melalui praktikum, kegiatan keterampilan siswa dapat mempraktekkan kombinasi media. Jadi kita mengkombinasikan media tanam pada tanaman hias, daun dan bunga secara sistematis. Itu pembelajaran kita hari ini. Dan tak bosan ya, karena kita masih berhubungan dengan hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi selalu menjaga K3, keselamatan kesehatan kerja. Walaupun kita masih belum ada di lahan, kita masih bisa bersinggungan dengan listrik, alat-alat
yang bisa menyebabkan cedera. Itu harus diperhatikan. Terus yang kedua, tetap jaga kesehatan karena kita sudah memasuki penghujan ya, memasuki musim penghujan. Kalian harus meningkatkan daya kesehatan kalian, istirahat yang cukup, daya imun kuat, dan makan makanan yang bergizi. Ya, bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, di sini saya ada sebuah video, ya, video pembelajaran ini yang akan kita jadikan project. Kalau kalian kemarin pertemuan minggu lalu memecahkan sebuah permasalahan, nah kalau sekarang kita dari tayangan video ini kita akan membuat project atau kegiatan yang nantinya akan kita lakukan bersama-sama. Intinya kita akan melakukan atau menyelesaikan proyek dari kegiatan pada pembelajaran ini. Sudah siap diputar ya? Siap putar. Silakan disimak videonya.
disimak semua ya. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pencampuran media tanaman. Kalau tadi sudah kita ketahui, di situ sekilas ada beberapa proses pencampuran pada media tanam. Untuk berikutnya, apakah kalian sudah mengerti? Oke, Pak. Ya, jadi kalau kita kemarin sudah ada 7, kita di greenhouse ya, kita memiliki 7 jenis media tanam. Yang pertama apa? Tanah, pasir, kokopit, sekam, sekam bakar, pupuk kandang, dan kompos. Nah, kita tidak perlu sama yang ada di sini karena ini sifatnya yang mudah didapatkan. Nah, yang mudah didapatkan yang kebetulan yang ada di dalam greenhouse kita yaitu ada 7 macam. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kalian sudah membaca tentunya di rumah ya. Tadi sebelumnya saya sudah share di grup WA materi hari ini. Kalian sudah membaca semua? Sudah. Nah, itu merupakan literasi pembiasaan membaca. Jadi kita harus tetap pembiasaan membaca walaupun hanya sekitar 10-20 menit. Sudah bisa dipahami? Nah, di sini kalian tadi sudah mendengarkan beberapa yang disampaikan. Pertanyaan saya, apakah tanah itu selalu berdiri sendiri? Media tanam-tanam? Tidak. Ya. Kenapa Irji? Kenapa tanah tidak selalu berdiri sendiri pada video ini? Apakah pasti ada campurannya? Ada. Nah, tadi sudah ya, dari beberapa macam. Nah, di situ juga ditampilkan ada beberapa macam tanaman hias ya di backgroundnya. Jadi di situ ada beberapa alternatif. Kenapa saya katakan alternatif? Karena sebenarnya media tanam itu tidak ada yang baku, tergantung kebutuhan. Ya, yang penting yaitu tadi memiliki syarat harus porus ya, bersifat porus, tidak mengandung hama penyakit. Nah, berikutnya juga kandungan nutrisinya tercukupi. Oke, sekarang peserta didik ya, kalian harus menjelaskan bahwa ini diminta melakukan praktek pembuatan media. Jadi kita akan melakukan proyek ya, pembuatan komposisi media tanaman hias, bunga dan daun. Oke, sekarang sudah membentuk kelompok ya. Nah, kelompoknya seperti biasa saya share di grup WA 2 hari yang lalu beserta bahan ajarnya. Ya, ini sudah lengkap ya, kecuali tadi ada beberapa temannya memang sakit ya. Jadi tidak apa-apa, kita lakukan diskusi. Nah, sekarang perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara peserta didik. Berarti kalian harus berdiskusi bagaimana merencanakan sebuah proyek. Ya, paham ya? Seperti LKPD yang sudah saya share juga. Ya. Sudah kalian baca dan print? Oke. Nah, itu kenapa saya tidak memberikan hari ini, untuk mempersiapkan kalian dibaca dan dipahami. Oke, sekarang bentuklah sudah diskusi kelompok ya. Sekarang kalian membentuk kelompok dan diskusikan tentang perencanaan tentang proyek ini. Ya. Kalian tentukan judul proyek, terus tujuan proyek, alat dan bahan,
jadwal kegiatan. Mungkin jadwal kegiatannya tidak terlalu panjang ya, karena ini tidak memerlukan waktu yang banyak juga. Kira-kira 1 jam pelajaran atau 45 menit sudah bisa dilakukan. Oke, sekarang mulailah berdiskusi antar kelompok. Oke, sudah didiskusikan ya? Nah, sudah didapatkan perencanaannya? Baik, sekarang saya akan memaparkan atau kriteria nantinya penilaian yang saya akan nilai dari kalian. Yang pertama, itu kalian nanti ada penilaian sikap, ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, juga penilaian keterampilan, ya. Penilaian keterampilan itu melalui kerjasama, penyiapan alat dan bahannya seperti apa, dan lain sebagainya, ya. Diskusi kelompok juga saya tekankan. Terus yang kedua, kalian harus memproyeksikan atau mengkomposisikan media tanam itu. Kalian nanti masuk ke kriteria keterampilan. Untuk yang sikap, kalian kedisiplinan, ya, itu termasuk nilai sikap. Terus pengetahuan, sampai mana atau sejauh mana kalian memahami tentang materi ini. Oke, sekarang berikutnya, bagaimana kalian sudah menyusun jadwalnya? Baik, sekarang kita tentukan jadwalnya. Jadwalnya kita akan melakukan proyek tersebut setelah pembelajaran di dalam kelas. Gimana, setuju? Setuju. Mungkin ada yang tidak setuju? Silakan. Oke, ayo kita harus semangat. Semangat. Kalian sudah agak ngantuk ya, karena cuacanya juga mendukung, ya, untuk tidur. Jangan, kita harus tetap semangat, ya. Oke, sudah ditentukan jadwalnya. Kita berarti sehabis pembelajaran di dalam kelas, kita bagi di dalam kelas dan di lahan. Oke. Berikutnya, bagaimana kalian sudah sesuaikan dengan LKPD? Nah, kalau sudah, sekarang kalian paparkan atau presentasikan dari apa yang sudah kalian buat. Siap? Semua tentang proyek ini yang kita akan lakukan? Oke, kalau sudah mantap semua, siap kelompok? Baik, sekarang kalian paparkan. Nah, dari paparan beberapa kelompok ini, kita akan pakemkan atau jadikan tatanan pada saat nanti kita melakukan proyek ini. Silahkan kelompok 1
Saya ingin tahu tentang yang sudah didiskusikan. Silakan. Pembuatan media tanam dan proporsi media tanam. Ya. Penentuan solusi. Cara kerja alat dan bahan. Cara kerja alat dan bahan. Terus apa lagi? Melakukan rencana proyek dilakukan pada setelah pembelajaran di kelas dan siswa. Proses bekerja yang telah didiskusikan. Oke. Terus apa lagi? Mengumpulkan data dan informasi. Oke, bisa ditanggapi oleh kelompok lain? Ya. Ya, silakan. Mengumpulkan data dan informasi bahan tanam yaitu yang ada di dalam brembos yang telah disepakati dan komposisi media tanam berdasarkan kajian literasi pada jurnal dan artikel atau internet buku bahan ajar. Oke, kelompok lain bisa menanggapi? Kelompok Ibzi? Alat dan bahan gimana? Sudah ditentukan? Alat dan bahannya? Alat. Silakan. Apa yang kamu pakai nantinya pada alat dan bahan? Alat dan bahan yang digunakan. Apa? Yang pertama, cangkul. Bisa ditanggapi ya nanti ya, bisa ditambahi kalau kurang. Yang kelompok Izzi cangkul, apakah sudah memenuhi syarat untuk proyek ini? Belum. Belum. Apa lagi? Korek. Koret, Ember plastik. ember plastik. Kalau ini Ayakan tanah. ayakan tanah. Sekarang saya tanya lagi fungsinya. Kalau koret fungsinya apa? Untuk mencampur. Apa? Campur media. Berarti sama dengan cangkul fungsinya ya. Untuk ayakan, Ayakan untuk wisata. misalkan material yang kasar dan halus. Oke, sekarang bahan tanam atau bahannya kira-kira kalian apa yang digunakan? Sekarang saya kelompoknya Akmal. Polybag, Pak. Polybag ukuran berapa itu? 30 cm. 30 cm cukup ya? Cukup. Yang lain mungkin ada tanggapan? Cukup? Yang lain? Ayo. Bahannya apa lagi? Bahannya apa? Ya, Tanaman di bunga. ya. Seperti melati, putih, melati Jepara, dan bunga matahari. Melati Jepang, terus Dan bunga matahari. bunga matahari. Bahan tanaman di daun seperti kuring, aglonema. Aglonema. Ada yang lain dari kelompok lain? Ayo. Tanah itu tentang medianya. Ya, itu bahannya. Ya. Tanah kamu dapatkan dari mana? Yang ada di lahan atau sebagai bebas. Gimana? Ada yang mau bawa tanah dari rumahnya? Ya. Tidak mungkin karena setelah ini kita akan langsung melakukan proyek tersebut. Oke, sekarang itu tadi sudah alat dan bahan, ya. Sesuai LKPD untuk didiskusikan yang pertama, menentukan timeline-nya. Timeline-nya kapan? Kira-kira berapa menit? Mahdi, silakan hasil timeline-nya. 5 menit menyiapkan APD. 5 menit menyiapkan APD. Terus 10 menit menyiapkan alat bahan. ya, 20 menit pengertian proyek. 10 menit evaluasi dan diskusi. berarti 5 menit kita akan melakukan pengecekan APD. Setuju? Setuju. Yang kedua, Penyiapan alat bahan. menyiapkan alat dan bahan berapa menit? 10 menit cukup? Oke, berikutnya inti dari proyeknya, melakukan proyek yaitu mengkombinasi dan membuat media tanam berapa menit? 20 menit dirasa cukup? Berikutnya Evaluasi dan diskusi. evaluasi dan diskusi berapa menit? 10 menit. Berarti total
45 menit. Apakah timeline itu bisa dilakukan? Bisa. Oke. Kalau kita sudah sepakati timeline, sekarang kita sepakati deadline. Irji berapa deadline-nya? 45 menit cukup. Deadline berarti apakah proyek ini harus memakan waktu berhari-hari? Tidak. Mengapa? Mengapa, Pak? Karena sudah ada bahan dan alatnya yang tersedia. Oke, cukup ya. Berarti hari ini kita selesai semua. Dengan 45 menit, deadline hari ini selesai beserta laporannya. Kira-kira bisa selesai? Bisa, Pak. Oke. Nanti laporannya sesuai LKPD yang sudah saya share bersama LKPD sebelumnya. Oke, selanjutnya apa yang kita harus bahas kembali? Apa? Apa yang di? Kalau tadi timeline sudah, deadline sudah. Melaporkan rancangan proyek. Nah, melaporkan rancangan proyek kalian dari mana? Berarti pemaparan yang sudah kita dari video tersebut ya, dari video pembelajaran. Ya, apakah ada yang lain bisa ditanggapi? Dari bahan ajar. Bahan ajar bisa. Dari internet. Dari internet, YouTube, Lalu. ya. Berarti itu yang kita jadikan acuan. Berikutnya, mengumpulkan data informasi. Nah, mengumpulkan data informasi ini saya tanya sekarang. Dari mana kalian dapatkan alat dan bahan? Nah, setiap kelompok kan sudah diskusi. Sudah diskusi semua kan? Sekarang kalian paparkan alat dan bahan dan bagaimana prosedur kerjanya. Mulai dari kelompoknya Titis. Alat dan bahannya apa saja? Kelompok berapa ini tadi? Satu. Silakan dibaca. Alat dan bahannya apa saja? Prosedur kerjanya seperti apa? Yang keras suaranya. Bahan, campur, alat tiba, Ya. campur, dengan plastik, bisa, plastik, kayak tanah, karet, polybag, ukuran 40. Oke. Nah, ini bahan, tanaman bunga, Apa bahannya kamu? Bahan tanamnya apa? matahari, Matahari dan itu sudah tersedia di greenhouse. Sudah, Pak. Ada, ya. Oke, prosedur kerjanya salah satunya. satu, matahari, tanaman matahari, siapkan alat bahan, Baik. sediakan polybag ukuran 1 cm, sediakan tanaman manis merah, mensebar, membuat media tanam dengan ketentuan proporsi atau perbandingan tanah, juga pasir 2, kompos 1, pupuk kambing 1. Pupuk kandang kambing. Berarti kamu gunakan pupuk kandang kambing. Nah, itu berapa proporsinya? Keseluruhan 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1. Itu merupakan komposisinya yang akan kamu lakukan proyek itu ya. Nah, saya tanya, kamu itu menentukan hal tersebut itu apa dasarnya? Coba silakan dibaca. Dasarnya kamu dari mana menentukan proporsi itu? Harus ada dasar. Dari Anamin 2020, Pak. Berarti kamu mengutip pada artikel ya. Artikel tentang apa? Budidayanya apakah gimana? Apakah cara menanamnya? Cara menanam bunga matahari ya. Jadi di situ kalian menentukan proporsinya dari artikel di internet. Oke?
Berikutnya kelompok berikutnya silakan nanti kalian apakah tersedia atau tidak. Nah, baik begitu juga dengan bahan tanam. Bahan tanam kalian cukup yang ada di greenhouse kita. Baik media tanah dan lain sebagainya. Bahan tanamnya tanaman hias bunga dan daun. Berarti sudah lengkap semua ya. Oke. Sekarang untuk penguatan dari pembelajaran ini, silahkan nantinya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dan akan dikumpulkan nanti bersamaan dengan laporan proyek yang akan kita selesaikan. Apakah sanggup? Sanggup? Baik. Kalau sanggup, nah ini ada beberapa bahan materi sebagai penguat nantinya untuk proyek kalian. Nah, ini yang pertama, menyusun langkah-langkah pembuatan media tanam. Yaitu yang pertama, kenali aneka jenis media tanamnya terlebih dahulu. Dengan mencampur media tanam, yaitu mengkombinasikan tadi. Ya, kalian nantinya akan melakukan menambahkan pupuk atau kompos. Ini sebenarnya tidak baku juga ya, karena dari campuran media tadi itu sudah ada yang mengandung unsur hara, makro dan mikro. Jadi mungkin tadi ada yang nggak pakai kompos, itu tidak mengapa ya, karena di situ sudah ada komponen yang memiliki bahan dasar makro dan mikro nutrisinya. Nah, yang berikutnya menganalisis media tanam yang baik untuk tanaman hias berdasarkan jenis tanaman hias bunga dan daun. Kembali lagi saya katakan bahwasanya media tanam ini pada dasarnya umum ya, bersifat umum, tidak hanya media untuk tanaman hias tapi juga bisa untuk media tanaman non tanaman hias. Jadi di sini yang penting kalian mengerti akan karakteristik ya, karakteristik media tanam. Contohnya sekam, arang sekam mampu membantu porositas, membuat aerasi menjadi lebih baik. Berikutnya sekam mentah, tingkat porositas tinggi, membuat aerasi media yang bagus karena kita sudah melakukan perendaman sekam mentah menggunakan apa kemarin? Fungisida. Fungsinya untuk menanggulangi adanya timbulnya jamur. Kenapa? Karena di dalam sekam tersebut masih ada sisa padi ya, yang tidak tergiling. Nah, dari situ dia bersifat kelembapannya tinggi. Jadi kalau segala sesuatu atau media pun memiliki kelembapannya yang terlalu tinggi, dia akan mengakibatkan timbulnya jamur atau fungi. Kemarin memakai apa fungisidanya? Apa antrakol, apa ditin? Ditin ya, kemarin ya? Iya, Pak. Nah, menggunakan ditin. Berapa hari kalian merendamnya? 1 minggu atau 7 hari. Baik, nanti kita sudah bisa menggunakan pada saat pengkomposisian media ya. Berikutnya ada pupuk kandang, pasir. Nah, di sini penyiapan media tanaman bagi tanaman hias itu memiliki ada beberapa aspek. Yang pertama harus memiliki kearifan lokal ya, dan memahami karakteristik media tanam seperti porositas, kemampuan mengikat air, udara, kandungan unsur hara mikro dan makronya, apakah daya lapuk media, daya lapuknya itu cepat atau lambat seperti sekam dan sekam mentah yang kita sudah pelajari bersama. Terus pahami media yang dibutuhkan. Nah, di sini kalian sesuai kebutuhan, tidak harus lengkap. Ya, contohnya jenis tanaman pada fase tanaman muda, remaja atau dewasa. Nah, di sini nantinya yang kalian akan kerjakan yaitu mengkombinasikan proporsi perbandingan media tanam dan jenis dari jenis tanaman hias bunga dan daun, karena saya membatasi yang ada saja di
greenhouse atau lahan kita. Jadi kalau kita mau mencakup semua tanaman hias. Oke, terima kasih. Kalau tadi kita sudah berbicara atau belajar tentang komposisi media tanam tanaman hias, bunga dan daun, apakah bisa dimengerti? Baik, kalau bisa dimengerti, marilah kita seperti biasa ya, setelah pembelajaran materi akan diadakan post-test. Kalau tadi pre-test sebelum pembelajaran, kalau sekarang post-test setelah pembelajaran, sejauh mana kalian menyerap materi ya, materi pada pagi hari ini, maka akan dilakukan post-test. Apakah sudah siap? Ya. Baik, kalau sudah siap saya bagikan soal post-testnya. Oke, silahkan dikerjakan sebaik mungkin ya, sesuai pemahaman yang kalian tangkap atau kalian pahami pada saat pembelajaran tadi materi ya. Silahkan dikerjakan secara baik dan benar, juga individu ya, secara individu, bukan kelompok seperti tadi ya. Kalau tadi kita berkelompok, itu ranahnya kita berdiskusi. Ya, kalau sekarang adalah tugas individu karena ini post test. Silakan dikerjakan. Oke, sekarang kalau sudah kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyimpulkan apa yang kalian sudah dapatkan. Untuk kelompoknya Titi, Menyusun langkah-langkah pembuatan media tanam tanaman hias, kenali aneka jenis tanaman, mencampur media tanam. kenali dari media tanam itu sendiri ya, berarti ya. Jadi harus mengerti karakteristiknya. Oke, berikutnya Akmal. Pembuatan media tanam, komposisi media tanam. Berarti pembuatan media tanam itu sendiri bagaimana dan mengkomposisikannya seperti apa. Nah, baik. Oke, berikutnya Uji. Menganalisis media tanam yang baik untuk tanaman hias berdasarkan jenis tanaman hias dan karakteristik media tanam. Oke, sekarang saya sempurnakan ya. Untuk pelajaran hari ini kita telah belajar yang pertama, menyusun langkah-langkah pembuatan media tanam yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang berikutnya apa? Menganalisis media tanam yang cocok atau berdasarkan karakteristik dari tanaman hias, bunga dan daun. Berikutnya mengkombinasi beberapa komponen media tanam berdasarkan karakteristik dari tanaman hias, bunga dan daun. Itu yang sudah kita pelajari. Nah, berikutnya kegiatan selanjutnya kita apa? Ada project.
Nah, kita habis gini sama-sama kelahan untuk menyelesaikan proyek yang sudah kita buat bersama. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan bertemu di pembelajaran menyiapkan bahan tanam tanaman hias. Nanti saya share kembali bahan ajarnya di grup WA masing-masing, silakan cermati ya. Berikutnya saya tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan pada kalian untuk termotivasi untuk belajar. Jangan sampai malas, ya. Jangan sampai sakit, kalau bisa selalu sehat, ya. Karena siap? Oke. Untuk menutup ini kita tutup dengan doa. Silakan pimpin kembali doa untuk ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Jangan lupa kita masih ada proyek habis dari pembelajaran di kelas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sesuai sama kelompoknya? Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya 4. Ada satu yang tidak masuk yaitu Agustiansa karena masih sakit. Kelompok 2 lengkap? Lengkap. Oke, ada 4 anak. Kelompok 3 lengkap? Lengkap. Lengkap, ada 4 anak. Oke, sekarang di depan kalian ini sudah ada alat dan bahan ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi nanti setiap kelompok ini sudah saya bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada 2 jenis tanaman hias. Yang pertama tanaman hias daun, tanaman hias berbunga ya. Dengan berbagai macam atau karakteristik dari setiap tanaman itu memiliki media tanam yang berbeda. Ya, di sini ada beberapa macam media yang nanti kalian akan campur atau kombinasikan antara satu dan yang lainnya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa silahkan setiap kelompok mengambil wadah. Ayo. Membuat media tanam dengan ketentuan proporsi atau perbandingan tanah 2. Kompos 1 sekam bakar 1 campur hingga merata.
diingat ya. Terima kasih. Kalau tadi kita sudah melakukan keterampilan atau praktek atau praktikum mengenai pencampuran media tanam ya, berdasarkan karakteristik dari tanaman hias. Tadi kita sudah menggunakan jenis tanaman hias apa saja? Melati. Oke, jadi jenis tanaman hias itu ada 2 ya yang kalian pakai. Apa saja? Daun dan bunga. Daun dan bunga. Sekarang silahkan kelompok 1 jelaskan karakteristik dari bahan tanam, maksud saya media tanam yang Anda gunakan. Silahkan dipresentasikan. Tanah. Tanamannya apa? Melati. Silahkan menggunakan media apa? Tanah. Kompos. Sengkam mentah. Karakteristiknya bagaimana? Tanah sebagai penopang akar dengan baik. Sekam mentah tingkat porositas tinggi, membuat aerasi media bagus, kandungan hara rendah, tidak mengikat air, lambat melapuk, diganti atau ditambah jika sudah melapuk atau hancur. Kompos proporsi baik, penyediaan nutrisi, mampu mengembalikan kesuburan tanah, mampu mengikat air, memiliki bahan netral dan kaya unsur hara mikro, mudah lapuk sehingga harus diganti atau ditambah setiap 6 bulan sekali. Untuk media sekam mentah apakah ada perlakuan? Ada, Apa tadi perlakuannya? dicampur fungisida selama 1 minggu. Berarti direndam dengan fungisida selama 1 minggu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan jamur. Itu yang digunakan oleh media yang digunakan oleh kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Nanti Jepang. Tanah sebagai tanah sebagai penopang untuk akar yang baik. Kompos. Porositas baik, penyedia nutrisi, mampu mengembalikan kesuburan tanah, mampu mengikat air, memiliki pH netral dan kaya unsur hara mikro, mudah lapuk sehingga harus diganti atau ditambahkan setiap 6 bulan sekali. Berikutnya tanamannya yang kedua. Aglonema. Sekam mentah. Tingkat porositas tinggi, membuat aerasi media bagus, kandungan hara rendah, tidak mengikat air, lambat melapuk, diganti atau ditambahkan jika sudah melapuk atau hancur. Arang sekam. Membantu porositas, membuat aerasi media baik, memiliki kandungan karbo yang tinggi sehingga membuat media tanam ini menjadi gembur. Sekarang kelompok 3. Bunga matahari. Tanah untuk menopang akar. Pasir. Karakteristik dari pasir. Membantu porositas struktur media remah, menjaga aerasi udara tetap baik, kaya mineral termasuk unsur hara mikro, miskin unsur hara makro, dapat mempercepat pertumbuhan akar tanaman. Tanaman yang kedua. Tanaman kedua, keladi, menggunakan sekam mentah, tingkat porositas tinggi, membuat aerasi media bagus, mengandung hara rendah, tidak mengikat air, lambat melapuk, diganti atau ditambahkan jika sudah melapuk atau hancur. Itu beberapa karakteristik media tanam yang telah kita sama-sama praktekkan. Jadi ada satu catatan untuk media sekam mentah ya. Itu karena sering sekali menimbulkan atau mendatangkan jamur ya, mengakibatkan adanya jamur. Karena apa di situ? Karena di dalam masih ada sisa padi yang tidak tergiling. Maka dari itu jika dia terkena kelembapan yang tinggi, dia akan menyebabkan jamur. Maka dari itu diberikan perlakuan perendaman menggunakan fungisida ya, fungisida dengan merek dagang detail ya selama Hara mikro, pasir, zeolit,
arang, sekam, dan sekam. Ya. Berarti untuk arang sekam dan sekam ya, baik sekam mentah maupun arang sekam, pasir. Nah, dan kebetulan di sini tidak ada zeolit ya. Jadi itu merupakan fungsi meningkatkan porositas hara mikro. Ya, ingat hara mikro. Oke, apakah ada lagi? Tidak ada. Siap. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Jadi cukup sampai di sini untuk praktikum pembuatan media tanam berdasarkan karakteristik tanaman hias. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena tadi kita sudah di kelas berdoa ya, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali agar kalian selalu semangat belajar ya, jangan malas, selalu semangat belajar, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh agar kalian bisa dapat menimba ilmu selalu dan datang ke sekolah. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran berikutnya kita akan menginjak pada penyiapan bahan tanaman hias. Ya. Sebelum meningkat ke pelajaran berikutnya, kalian bisa baca baik di Google ya, atau artikel atau jurnal ilmiah tentang media, maksud saya penyedia bahan tanaman hias. Bisa dipahami? Ya. Jadi pada saat nanti kita masuk ke dalam kelas, kalian sudah memahami apa bahan tanam dari tanaman hias itu sendiri. Bisa dipahami? Ya. Oke, kalau bisa silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.